Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Selamat datang di podcast Juara Jabar Prop Bersuara. Bersama saya Yudi Reven, tentunya di tahun 2025 ini podcast Juara memasuki season kelima. Dan ini adalah episode kedua. Dan sekarang kita berada di kantor BPBD Provinsi Jawa Barat yang ada di Bilangan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Dan bersama saya ada PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Ibu Ane Hermadiana Adnan SOS MH. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Aduh, tetap semangat, tetap tangguh, Bu. Siap, salam tangguh. Luar biasa. Oke, mungkin mau menyapa dulu mungkin warga Jawa Barat ataupun warga tangguhnya, silakan, Bu. Halo wargi tangguh Jawa Barat. Oke. Kita siap untuk selamat ya. Oke, kita siap untuk selamat. Nah, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang yang kita tidak mau di dunia ini gitu ya. Yang paling kita nggak mau apa? Yaitu bencana ya, Bu ya. Iya, Ya. makanya kalau misalnya udah nanya ke saya, ya bencana lagi. Orang udah ngelihat saya tuh udah ilfil banget gitu loh bencana. Oke, tapi kita juga harus tahu dan harus memitigasi seperti apa sih kalau misalnya bencana datang atau ada di hadapan kita gitu ya, Bu ya. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama membahas tentang Jawa Barat Siaga membangun ketahanan dalam bencana. Nah, pertanyaan pertama buat Bu Ane, Bu PLT Kalak nih. Apa aja sih sebenarnya potensi bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Barat ini, Bu, dan bagaimana sih kebijakan yang diterapkan dalam manajemen penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat ini, Bu? Baik, nah Jawa Barat ini Kang Yuri ya, kita tuh ngelihat indah gitu ya. Sumber daya alamnya juga banyak gitu ya. Nah, otomatis itu menarik orang untuk datang ke Jawa Barat. Otomatis juga Jawa Barat penduduknya paling tinggi di Indonesia gitu ya. Nah, dengan tadi keindahan, sumber daya alamnya yang banyak, masyarakat yang banyak, tentunya juga itu ancamannya juga kerentanannya juga tinggi terhadap bencana. Dengan gitu ya, Bu, ya? Iya, dengan sumber daya alam dan keindahan juga ini katalog bencananya juga cukup ya lengkap karena tadi keindahan itu berbanding lurus dengan ancaman bencana. Ada erupsi gunung api, kita ancaman bencananya, ada juga gempa, ada juga banjir, tsunami, angin kencang gitu ya, dan tanah longsor. Itu bisa datang kepada kita kapan saja ya, Bu ya. Betul, tidak ada KTP-nya. Dan tidak ada harinya, misalnya hari apa ya mau datang gitu. Dijadwalkan nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Sebetulnya peringatan dini ini ada ya. Okay. Gunung api ada, kemudian cuaca ekstrim, banjir gitu ya, longsor. Yang tidak yang tidak ada peringatan dininya adalah tsunami. Tsunami. Sama gempa. Ya. Oke. Berbicara tentang ini, Bu, tentang kebijakan atau manajemen penanggulangannya seperti apa sih, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ya, kita kebijakannya lebih untuk pengurangan risiko bencana. Tapi kalau misalnya berbicara manajemen, ini kan ada mitigasi atau pencegahan kesiapsiagaan. Terus kemudian apa yang harus dilakukan ketika tanggap darurat dan setelah pasca bencana ada semua. Dan ini juga kita edukasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat maupun stakeholder seperti itu. Oke, tugas yang lumayan berat ya, Bu, 27 kota kabupaten loh, Bu, di Provinsi Jawa Barat. 50,3 juta jiwa. 50,3 juta jiwa. Dan itu tidak apple to apple dengan PNS yang ada di BPBD yang kok boleh dikatakan se-Jawa Barat ini kurang lebih 600. Itu gimana tuh, Bu, untuk bisa mengimbanginya lah at least gitu? Nah, kita sosialisasi tidak hanya katakanlah melalui langsung direct datang gitu kan, banyak juga permintaan. Ya seperti ini sekarang yang kita lakukan. Kemudian juga kita lakukan dengan media elektronik gitu ya. Dan juga media sosial seperti itu. Jadi ada banyak cara ya, Bu ya, untuk mensosialisasikan atau diseminasikan ya, Bu ya, itu ya. Oke, banyak cara tentunya. Bu, berbicara tentang bencana yang
datang kapan saja ini. Akhir-akhir ini juga Jawa Barat terkena dampak dari bencana hidrometeorologi ya Bu ya. Itu ya Bu ya. Hidrometeorologi ya. Iya. Terlebih di bulan Desember 2024 kemarin sampai dengan Januari 2025 ini. Boleh dijelaskan mungkin Bu? Nah saat ini ya mulai bulan sebetulnya Oktober kita tuh sudah memasuki puncak musim hujan. Puncaknya itu dari Oktober ternyata. Betul. Nah puncak musim hujan dan ini perakiraan sih kalau kita kan sudah menyatakan status siaga darurat sampai bulan Mei, dari Oktober sampai bulan Mei. Nah hanya puncak musim hujan ini ada yang normal dan ada yang di atas normal. Nah yang di atas normal ini bisa menimbulkan bencana yang katakanlah masih seperti yang terjadi di Sukabumi dan Cianjur. Itu curah hujannya tinggi, malah ekstrim seperti itu. Kemudian yang di Cirebon itu dampak dari curah hujan yang tinggi di Kuningan. Oke, berdampak ya gitu ya. Iya kan yang tadi bencana itu tidak harus datang di tempat itu gitu ya. Misalnya hujannya di Kuningan, dampaknya ke Cirebon. Hujannya di Lembang, dampaknya di Bandung Selatan. Nah seperti itu. Nah ini memang kita berada di puncak musim hujan. Nah untuk itu kita dari perlu kesiapsiagaan ya, terutama wargi tangguh yang berada di daerah yang rawan. Tadi rawan bencana banjir, longsor, kemudian angin puting beliung. Nah ini kita siap-siagakan mulai dari personil gitu ya. Kemudian juga kita sebarkan peringatan dini. Peringatan dini ini per 3 jam yang diterbitkan oleh BMKG. Di info BMKG. Nah sebetulnya, ini kita sebetulnya kalau kita install aplikasi info BMKG itu ada peringatan dini sampai ke tingkat kecamatan. Kemudian untuk tahu potensi ancaman bencana apa sih yang ada di sekitar kita, install aplikasi Inaris. Kita combine itu. Gitu. Jadi kalau misalnya, ada peringatan dini nih, misalnya di Sukabumi, seperti yang Sukabumi itu kejadian itu sudah ada peringatan dini. Itu sudah ada. Sudah ada cuaca ekstrim gitu, hujan sangat lebat. Nah itu kan kita sudah antisipasi, di sini daerah rawan longsor gitu ya. Apalagi kalau misalnya masyarakat situ kan ada kearifan lokal, ketika di celah-celah tanah itu ada keluar air coklat. Nah itu sudah tanda-tanda longsor. Itu ya pertandanya, indikatornya ya. Indikatornya kan. Nah ini alhamdulillah ya di Jawa Barat kita ada bencana masif tapi korbannya walaupun dikatakan banyak tapi masih minim. Alhamdulillah sekali minim, berarti otomatis masyarakat sudah aware, kearifan lokalnya juga dipakai seperti itu. Nah itu yang bisa kita lakukan ya untuk untuk bencana hidromet. Apa kabarnya sekarang Bu Cirebon Bu? Cirebon sekarang ke pasca ya. Ke pasca ini sedang berkoordinasi dengan BBWS untuk tadi ada titik-titik yang harus diperbaiki gitu ya. Nah karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat di PUPR. Nah ini juga sudah kita kunjungi juga gitu ya. Dan mereka siap untuk melakukan tadi perbaikan supaya ke depan karena masih dalam suasana puncak musim hujan tidak terjadi lagi seperti itu. Berarti koordinasi sudah luar biasa ya, begitu harmonis gitu dari mulai pemerintah kota, kabupaten, provinsi dan pusat gitu ya. Betul, tinggal satu. Apa tuh? Masyarakat jangan buang sampah di sungai. Karena itu adalah salah satu faktornya. Jadi gini Kang, kalau misalnya berbicara buang sampah nih ya. Ketika saya buang sampah nih botol air kemasan. Ke sungai, ke solokan lah, bertemulah ke sungai, ketemu dengan sampah yang lainnya dan menimbulkan korban, korban jiwa, banjir, menimbulkan korban jiwa. Saya berperan menghilangkan nyawa orang lain kan, walaupun tidak secara hukum tapi itu kita berdosa gitu loh. Berdosa karena menyumbangkan sampah tadi. Betul. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan ini bukan wacana ya, tapi juga itu adalah yang harus kita sadari bahwa ternyata dengan kita membuang sampah itu berkontribusi menyumbang potensi bencana gitu ya Bu. Betul, dan bisa berpotensi untuk menghilangkan nyawa orang lain. Serem banget berarti Bu. Bisa dilihat yang Cirebon ini gitu ya, tidak hanya Cirebon sebetulnya, di Citarum dan sebagainya ketika terjadi banjir yang terlihat
yang tersangkut di di bantaran sungai atau bahkan di rumah itu adalah sampah. Itu dia ya. Oke, untuk teman-teman wargi Jabar nih yang bermukim di sekitaran bantaran sungai mungkin ya harus lebih aware lagi karena itu menyangkut keselamatan, bukan hanya keselamatan diri tapi juga orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Oke. Nah, Bu Kalak ini ngobrolin tentang daerah rawan nih Bu sekarang Bu. Nah, seperti apa sih pencegahan bencana di daerah rawan gitu Bu? Nah, yang pertama kita kenali dulu ancaman bencana apa. Ya, yang ada di sekitar kita. Ya. Kan sekarang kalau misalnya berbicara daerah rawan, kita harus tahu dulu di mana sih daerah rawan itu, gitu ya. Karena terus terang ya Kang, dari seluruh dataran di dunia ini tidak ada yang aman dari bencana. Oke. Jadi membuka, jadi mind blowing nih Bu ya. Oke, tidak ada yang aman Bu. Tidak ada yang aman dari bencana. Kita coba lihat dari awal, bagaimana pulau itu terbentuk. Pasti kan melalui gempa, sesar, gitu ya. Tadinya Jawa bergabung dengan pulau mana, gitu ya. Papua bergabung dengan Australia, gitu. Makanya kenapa ada ras Melayu, itu kan kenapa berpisah itu kan karena gempa. Nah, bencana yang paling besar di dunia ini apa coba Kang? Gempa. Bukan. Apa tuh? Kiamat. Tapi ya gitu ya. Jadi ada mitigasi itu ada mitigasi bencana, ya. Kita dengan tadi bagaimana kita memitigasi gitu ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat, dan ada mitigasi akhirat dengan doa. Itu. Ya, tadi berbicara mengenai daerah rawan bencana. Tadi sudah saya sampaikan ada aplikasi Inaris. Ancaman bencana apa saja yang ada di sekitar kita. Kita tingkatkan literasi kita bagaimana ketika bencana itu terjadi, supaya kita siap selamat. Kemudian apa yang harus kita siapkan, itu semuanya sudah ada di media sosial, di YouTube. Nah, tinggal sekarang di follow enggak. Jangan hanya media-media yang berbicara masalah isu yang artis lah, gitu ya. Yang justru yang penting ini yang harus kita siapkan. Nah, kami di sisi pemerintah ya berkolaborasi juga dengan para relawan gitu. Kita berusaha untuk terus-menerus untuk mengedukasi. Gitu. Tapi tadi jumlahnya tidak apple to apple dengan jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat. Nah, kita mengharap tugas yang berat ya Bu ya. Iya, belum lagi kan kita Jawa Barat ini heterogen banget gitu kan masyarakatnya. Ada juga yang kita kasih edukasi malah jadi marah karena ada traumatis tersendiri. Biasanya itu dari para penyintas seperti itu. Belum lagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau kelompok rentan seperti saudara-saudara yang di SLB, lansia, atau bahkan ODGJ, atau bahkan yang ada di rumah sakit jiwa. Itu kan treatmentnya berbeda. Betul, tidak sama ya Bu ya. Tidak ada yang sama gitu. Itu yang normal aja, orang per orangnya udah berbeda, apalagi dengan yang tadi yang rekan-rekan yang berkebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ya istilahnya perlu pelibatan dengan tadi rekan-rekan relawan, para NGO gitu ya, organisasi masyarakat untuk mengedukasi. Insya Allah ada amalnya situ. Ada MLA, multi level amal. Oke. Istilah baru nih dari Bu Kalak nih. MLA, multi level amal ya. Oke. Baik, Bu, kalau ngobrolin tentang infrastruktur nih untuk penanggulangan bencana di Jawa Barat, seperti apa Bu? Nah, untuk infrastruktur kami saat ini punya kajian risiko bencana. Di situ ada peta rawan bencana gitu ya. Nah, ini kita coba overlay dan ini sudah digunakan untuk penyusunan RT RW. Ya. Jadi tingkat terbawah mungkin ya. RT RW itu. Bukan RT RW itu tata ruang. Tata ruang. Iya. Kan tadi peta bencana kita overlay di sana untuk perencanaan pembangunan supaya nanti ada rekayasa infrastruktur gitu kalau di daerah-daerah rawan bencana. Jangan sampai misalnya besinya harus kuat menjadi besi banci. Pas ada gempa sedikit langsung melendoy kan begitu. Ya seperti misalnya kita lihat tadi daerah-daerah yang indah itu kan pasti rawan bencana. Contohnya misalnya sekarang di Gawir. Gawir itu indah kan? Indah sekali. Tebing Keraton indah kan? Indah. Nah, itu di situ padahal ancamannya luar biasa indah juga. Waduh. Tebing Keraton itu di Sesar Lembang. Iya, betul. Pas banget.
Itu dan luar bisa biasa. terjadi kapan saja ya Bu ya? Bisa terjadi kapan saja. Kan indah sekali. Nah kan harus ada kayak infrastruktur seperti itu. Dan kami juga sudah ada modul-modulnya seperti misalnya warga tangguh semua yang ingin membangun rumah. Kalau misalnya kurmod Kang? Apa? Kurang modal misalnya. Daripada nginjem gitu ya. Kita buat seperti wargi-wargi dulu kearifan lokal, rumah panggung. Jauh lebih kuat daripada rumah berstruktur seperti ini ya, berbeton seperti ini. Itu bisa dilihat ketika terjadi gempa, misalnya contoh kami ke Garut gitu ya. Nah rumah yang dibangun orang yang sedikit ambruk tapi kadang domba isinya penuh, nggak apa-apa. Nah itu kan dari kearifan lokal. Nah nenek moyang kita membangun rumah dulu itu adalah sesuai dengan ancaman bencananya. Walaupun belum ada teknologi, mereka sudah tahu. Belum ada teknologi dan belum ada teorinya mungkin ya Bu ya? Betul. Oke, mungkin based on experience kali. Oh ini gitu. Nah makanya kan ada misalnya gunung di Kayan gitu ya. Gawir di Awian. Itu kan dari nenek moyang kita. Nah yang sekarang justru dirubah. Gunung di Sayura. Gawir di betonan gitu kan. Nah ini yang tadi berdampak bencana seperti itu. Potensi ya. Wah luar biasa, berarti sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh BPBD dan tentunya juga ini membutuhkan stakeholder lain ya. Untuk bisa satu sama lain bekerja sama gitu ya Bu ya. Iya. Berbicara tentang kerjasama Bu. Nah ini koordinasi mungkin pemerintah kota kabupaten, provinsi, pusat itu dan PR-nya adalah masyarakat. Nah, ketika bencana terjadi bagaimana koordinasi dengan TNI, Polri dan mungkin para relawan gitu Bu? Nah, kalau misalnya bencana terjadi gitu itu kan ada pernyataan status tanggap darurat. Kalau bencananya masif, itu sudah tidak diminta datang semua. Nah, nanti pas ada keputusan ya kepala daerah tentang status tanggap darurat itu ditunjuk IC komandernya. Nah seperti yang kemarin yang di Sukabumi IC komandernya adalah Dandim. Dua Dandim. Dandim kota dan Dandim kabupaten. Itu kan sudah teman-teman dari TNI ya. Polisi juga kita lihat kemarin ada yang jadi korban karena kelelahan. Jadi kalau sudah namanya bencana semuanya turun. Hanya ada SKBDB itu adalah untuk manajemennya, termasuk relawan. Nah ketika misalnya relawan bergabung itu masuk ke posko, saya harus kemana? Tinggal tanya relawannya ahli apa. Karena ketika ada tanggap darurat ada 6 klaster. Ada klaster logistik, itu penanggung jawabnya adalah BPBD. Ada klaster pengungsian, itu tanggung jawabnya Dinas Sosial. Ada klaster pencarian dan pertolongan, itu adalah Basarnas. Klaster pendidikan itu Disdik, klaster pemulihan itu Bina Marga ya kalau nggak salah, sama klaster satu lagi ya, baru 5 ya? Ya 5. Pemulihan. Kalau Dinkes masuk kemana tuh Bu? Klaster kesehatan. Betul. Saya agak lupa sedikit. Klaster kesehatan. Seperti itu. Dan ketika bencana tidak harus semua aktif, gitu ya. Ketika misalnya tidak ada pengungsi, berarti klaster pengungsian tidak aktif. Ketika tidak ada korban yang harus dicari, klaster PPE Basarnas tidak. Ada gitu. Ya seperti itu. Oke, jadi disesuaikan, aturable gitu ya Bu ya? Ya sudah ada manageable-nya seperti itu. Oke, berarti kalau begitu kalau misalnya saya pengen jadi relawan gitu, tiba-tiba langsung datang ke tempat bencana gitu, itu mungkin gimana Bu? Bisa nggak atau? Kalau relawan silahkan, tinggal keahliannya apa relawannya. Kalau dia relawan misalnya di kesehatan ya gabung dengan kesehatan. Kalau dia relawannya untuk pencarian pertolongan dan memiliki skill untuk itu, dia masuk ke pencarian pertolongan di bawah leadingnya Basarnas seperti itu. Jadi kalau misalnya ada relawan ditanya balik nih keahliannya apa dulu gitu ya, jangan sampai nanti relawan ingin nolong jadi korban. Itu dia Bu, betul. Yang tadinya niatnya nolong ternyata jadi korban di tempat bencana gitu ya Bu. Nah itu dia. Baik. Oke, nah untuk proses tanggap darurat dilakukan saat bencana terjadi seperti itu ya Bu. Semuanya langsung turun ke lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan tadi dengan 6 klaster itu. Kalau misalnya tidak ada salah satunya berarti tidak aktif.
yang lainnya mungkin bisa dimaksimalkan gitu ya Bu. Iya, Nah betul. ini yang pengen tahu Bu, langkah-langkah pemulihan pasca bencana. Ngapain aja sih Bu kalau boleh tahu Bu? Nah, kita kan waktu saat bencana ini ada asesmen ya, dari Ya. kaji cepat. Nah, teman-teman di lapangan tuh mendata rumah rusak, bangunan infrastruktur yang rusak gitu ya, warga terdampak berapa. Ya. Nah, pasca bencana setelah masuk ke transisi atau pemulihan gitu ya. Nah, ini nanti ada tim teknis yang turun lagi. Berapa sih kita asesmen lagi, benar nggak ini rumah rusak berat? Ya. Benar nggak ini rumah rusak sedang? Infrastruktur jalan benar nggak? Karena kan banyaknya adalah pengakuan. Karena untuk asesmen itu kita data awal itu dari pemerintahan yang paling bawah, Ya. desa, RT, RW, gitu ya. Khawatirnya kan ada moral hazard di sana. Nah, kita asesmen Ya. BNBA sampai ke titik koordinat dan nanti akan dibentuk tim. Tim tidak hanya terdiri dari PNS gitu ya, Ya. PNS dari BPBD, dari perumahan permukiman gitu atau tata ruang atau bina marga PUPR ya. PUPR, Kemudian dari kejaksaan, dari TNI dan Polri. Gitu ya. Ya. Supaya lebih memang akuntabel, tidak ada lagi pengakuan. Karena misalnya pengakuan rusak berat rumah misalnya ada 300, itu ketika di asesmen bisa menjadi 100. Karena misalnya ada yang merasa, wah saya yang paling menderita nih, cuman list plangnya doang dibilang rusak berat gitu loh. Padahal kan rusak beratnya ambruk gitu kan. Ya, ya. Seperti itu. Ada kriteria tertentu. Nanti itu akan diganti kalau misalnya tanggap darurat diganti oleh pemerintah pusat. Mau dana siap pakai. Ya, ya. Jadi rumah yang rusak itu yang berat 60 juta udah dalam bentuk rumah. Ya. Yang rusak sedang itu 30 juta, rusak ringan itu 15 juta. Termasuk juga nanti infrastruktur. Karena pemulihan itu tidak hanya infrastruktur saja, tapi sosial dan ekonominya sampai masyarakat itu bisa berkehidupan seperti sebelumnya. Oh. Contohnya seperti Aceh. Nah gitu. Jadi seperti saat ini Ya. kita sedang melakukan transisi pemulihan di Kabupaten Sukabumi. Teman-teman saya ada di Sukabumi sekarang untuk mendampingi membuat kajian kebutuhan pasca bencana sampai ke R3P-nya itu dibahas dengan Bapedanya, nanti diusulkan ke pemerintah pusat. Ya. Mana yang akan diperbaiki infrastruktur sampai ke jembatan juga bisa gitu ya, seperti itu. Dan di pusat juga kolaborasi tidak hanya oleh BNPB termasuk juga oleh PUPR seperti itu. Biasanya berapa lama Bu untuk durasinya nih untuk pasca pemulihan ini? Pasca pemulihan tergantung kecepatan pendataan. Ya, bisa sebulan kalau memang datanya sudah valid semua dan Ya. masyarakatnya cepat gitu ya. Karena kan ada nomor rekening, kemudian ada KTP, Ya. ada koordinat, kemudian ada verifikasi. Verifikasi juga kan leveling kan sampai ke verifikasi di tingkat Kementerian Keuangan. Oke. Bu, ini juga ada pertanyaan nih. Kendala terbesar Bu yang dihadapi dalam manajemen penanggulangan bencana itu apa biasanya Bu? Yang paling banyak dihadapi adalah tadi jumlah masyarakat yang banyak yang harus kita edukasi. Ya, walaupun kita sekarang berbicara ya secara berupaya melalui media sosial, melalui media kita tidak semua mengakses ke sana gitu ya. Nah, ke Kang Raven kemarin saya bilang Kang Yudi, sekarang Kang Raven nggak apa-apa ya, sama Biar aja pas, ya. Bu. Biar lengkap gitu Biar kan. lengkap, betul. Kita kan mengadakan kegiatan Anak Jabar Sadar Bencana di Gedung Sate, kolaborasi. Karena minim banget anggarannya, kita nggak punya anggaran, kita kolaborasi, alhamdulillah sekitar 3.000 orang datang. Masya Allah. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengedukasi masyarakat ketika ada isu Megatrust dan Sesar Lembang. Nah seperti itu, dan ini kita terus menerus ya. Kita sih meminta masyarakat juga memfollow tidak hanya IG-nya BPBD Jawa Barat, mau teman-teman Land Use ID atau BNPB atau teman-teman organisasi lainnya yang memberikan pengetahuan tentang kebencanaan, silahkan di-follow. Ini adalah tujuannya untuk menyiapkan wargi tangguh semua siap selamat ketika terjadi bencana. Karena kita tidak bisa lari dari bencana seperti Akang lari dari mantan seperti itu ya. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Oke, Bu Ana mungkin terakhir nih Bu Kalak, apa nih yang akan disampaikan tentunya Ibu nih untuk wargi Jawa Barat atau wargi tangguh dimanapun yang berada yang mendengarkan podcast Juara atau menyaksikan podcast Juara melalui YouTube channel ini. Ya, wargi tangguh semua, di dunia ini tidak ada yang aman dari bencana. Untuk itu silahkan untuk mengetahui potensi ancaman bencana apa saja yang ada di sekitar kita, silahkan install aplikasi Inaris, ada di App Store untuk Play Store secara gratis. Kemudian untuk mengetahui cuaca
dan perubahan iklim, silahkan install aplikasi Info BMKG. Untuk melihat aplikasi masalah kegunungan, silahkan Magma Indonesia atau follow IG-nya PVMBG. Dan siap untuk selamat ketika terjadi bencana. Oke, ini komprehensif semua dong. Luar biasa Bu Ane. Terima kasih informasinya yang diberikan dan tentunya juga sepertinya untuk wargi Jabar dimanapun ini sudah siap untuk selamat dan harus lebih aware lagi tentang kebencanaan di Jawa Barat ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya tahu bahwa Bu Ane ini pasti banyak banget jadwalnya, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang tentunya di podcast Juara Jabar Prop Bersuara. Sehat selalu Ibu. Salam untuk semua teman-teman BPBD Jawa Barat yang tersebar tentunya ya. Semoga di Jawa Barat ini aman dan selamat. Amin. Salam tangguh buat wargi tangguh semua. Salam tangguh untuk wargi tangguh. Kalau begitu terima kasih wargi Jabar sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara Jabar Prop Bersuara. Saksikan terus tentunya podcast Juara dengan tema-tema yang begitu luar biasa dari Jawa Barat untuk kita semua. Kalau begitu saya Yudi Reven dan Bu Ane pamit tentunya. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes.